Hai semua, langkah Presiden Finlandia Alexander Stubb yang secara tiba-tiba mengunjungi Cina telah menciptakan gejolak di kalangan negara-negara Uni Eropa, termasuk NATO. Baru-baru ini, Finlandia memilih abstain dalam pemungutan suara tentang tarif impor mobil listrik dari Cina. Keputusan ini memicu keheranan banyak pihak, apalagi disusul oleh kunjungan Stubb ke Beijing bersama rombongan pengusaha dan menteri. Kunjungan ini mengejutkan para pemimpin Eropa dan membuat banyak orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik langkah mendadak ini? Akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Cerita dimulai saat Stubb bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam sebuah konferensi penting. Dalam pertemuan ini, Stubb mengungkapkan bahwa ia dan Xi Jinping telah menghabiskan waktu 3 jam bersama yang menunjukkan adanya kedekatan personal antara keduanya. Keduanya memang memiliki sejarah interaksi panjang sejak Stubb menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Finlandia. Pertemuan ini dianggap lebih dari sekedar diplomasi biasa karena komunikasi yang baik dipercaya bisa memperkuat hubungan internasional. Namun, langkah Finlandia yang begitu dekat dengan Cina jelas memicu reaksi dari negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa saat ini tengah menghadapi ketegangan hubungan dagang dengan Cina, terutama terkait tarif mobil listrik. Beberapa negara anggota merasa khawatir atas langkah Finlandia yang dianggap terlalu akomodatif terhadap Cina di tengah situasi yang panas ini. Namun, di sisi lain, sejumlah pihak memahami keputusan Finlandia sebagai upaya menjaga hubungan baik dengan semua pihak, khususnya mengingat kepentingan bisnis besar di Finlandia di Cina. Finlandia tampaknya ingin tetap bersikap netral tanpa membahayakan hubungannya dengan Uni Eropa ataupun Cina. Hubungan Finlandia dan Cina sebenarnya memiliki sejarah panjang sejak 1950-an. Finlandia merupakan salah satu negara barat pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Seiring waktu, hubungan ini berkembang dari politik ke arah perdagangan dan investasi. Pada tahun 1985, mereka menandatangani perjanjian kerjasama dagang yang menandai komitmen kedua negara dalam mendukung ekonomi satu sama lain. Saat ini, kerjasama antara Finlandia dan Cina mencakup berbagai sektor, mulai dari teknologi hingga pendidikan dan lingkungan. Ketika Finlandia memilih abstain dalam pemungutan suara tarif Uni Eropa untuk mobil listrik dari Cina, ada alasan ekonomi kuat di baliknya. Cina adalah pasar penting bagi Finlandia, terutama di bidang teknologi. Jika hubungan dagang dengan Cina terganggu, Finlandia berisiko kehilangan peluang investasi besar dan kolaborasi bisnis. Selain itu, Finlandia juga mempertimbangkan dampak tarif terhadap konsumen mereka. Tarif impor bisa menaikkan harga mobil listrik dari Cina yang pada akhirnya akan membebani konsumen lokal di Finlandia. Dalam kunjungannya ke Cina, Stubb membawa serta perwakilan dari 25 perusahaan Finlandia. Sekitar 250 perusahaan Finlandia beroperasi di Cina dan beberapa produknya seperti lift dan eskalator banyak digunakan di sana. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Finlandia, total perdagangan antara kedua negara mencapai 8,2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Kunjungan ini juga mencakup pertemuan bisnis di Shanghai, di mana perusahaan-perusahaan Finlandia dan Cina berdiskusi tentang peluang kerjasama, khususnya dalam inovasi teknologi hijau dan transisi energi ramah lingkungan. Salah satu sorotan dari kunjungan ini adalah izin ekspor unggas Finlandia ke Cina, yang menjadi pencapaian besar bagi Finlandia setelah sebelumnya terbatas pada ekspor daging babi. Atria, perusahaan Finlandia yang bergerak di bidang pangan, menyambut baik kesempatan ini untuk memperluas pasar di Cina, mengingat tingginya permintaan produk pangan berkualitas di negara tersebut. Kerjasama ini
menjadi bukti nyata dari pentingnya hubungan dagang yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.